Menyikapi kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, 2024. Mengingat kembali surat sambutan sekaligus teguran terbuka Kiai Haji A. R. Fahrudin Ketua Umum Muhammadiyah, kepada Paus Yohanes Paulus II. Bismillah. Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang namanya dicantumkan di pembukaan UUD 1945. Dan menjadi dasar negara ketuhanan yang Maha Esa NKRI RI di pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Di bawah ini, garis bawah surat Pak A. R. Fahrudin, alias K. H. Abdul Rozak Fahrudin, tokoh Islam NKRI dan Muhammadiyah. Ketum Muhammadiyah tahun 1968 sampai tahun 1990. Kepada Paus Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia. Beliau praktis secara terbuka mengucapkan selamat datang di Indonesia dan selamat jalan kembali ke Vatikan kepada Paus Yohanes Paulus II. Namun beliau juga menegur Katolik dan Kristen secara umum akan ketidakpantasan perilaku mereka dalam aksi, langkah pemurtadan, pengkristenan, yang terhitung mengganggu kaum muslimin NKRI dan kerukunan umat beragama di NKRI. Sebagai informasi, Pak R. Demikian panggilan akrab beliau selalu dihormati Presiden Soeharto, yang mengaku sebagai kader Muhammadiyah karena pernah bersekolah di Muhammadiyah. Namun Pak R. menolak dijadikan Menteri Agama NKRI oleh Pak Harto, walaupun tetap siap membantu secara umum. Dan karenanya, marilah kita juga berkenan, sudi untuk mengingat garis bawah betapa kaum misionaris Belanda pelaku pemurtadan terhadap muslimin Nusantara dulu sangat segan akan keberadaan generasi pertama Muhammadiyah yang aktif sejak 1330 Hijriah, 1912 Masehi, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah sejak generasi pertama bersiaga dan melawan bahaya ini serta penjajahan dengan membuat pengajian-pengajian yang bermanhaj yang benar Ahlus Sunnah was Salafiyah. Sekolah-sekolah pelajaran umum yang tetap Islami. PKU penolong kesengsaraan umat, yang menjadi cikal bakal ratusan klinik dan rumah sakit Muhammadiyah. Berbagai jenis amal usaha Muhammadiyah. Berbagai organisasi otonom termasuk Kepanduan Muhammadiyah, Hizbul Waton, yang di antara tokohnya adalah Panglima Sudirman, Presiden Soeharto, DKK, DCB. Garis bawah. Ini bukan hal yang baru bagi Muhammadiyah dan para sahabatnya dalam Muhammadiyah, yang disebut-sebut sebagai organisasi Islam, Ahlus Sunnah, was Salafiyah, yang terbesar dan terkaya asetnya di dunia itu. Biografi K. H. A. R. Fahrudin, URL. Pustaka pendukung. Video dokumenter penting mengenai ajaran, sejarah, manhaj, sanad ilmu, peran, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah generasi pertama. Bersama keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan di Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan, di Yogyakarta. Surat Kiai Haji A. R. FACHRUDDIN kepada Paus Yohanes Paulus II itu. Surat Pak R pada Sri Paus Sketsa Aho, Hoironi_Pumu.co. PWMU. Surat Pak R pada Paus Yohanes Paulus II diungkapkan oleh Sukriyanto R. anak Pak R dalam buku biografi Pak R yang diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah, Mei tahun 2017. Surat berjudul Sugeng Rawo, Sugeng Kondur, Selamat Datang, Selamat Jalan itu ditulis Pak R. Fahrudin dengan menggunakan bahasa Jawa halus, Kromo Inggil. Tujuannya untuk menghormati Sri Paus. Menurut Pak R, seperti ditulis Sukriyanto, Sri Paus itu pemimpin umat Katolik seluruh dunia, termasuk orang Jawa. Mestinya beliau juga mengerti bahasa Jawa, karena pasti ada stafnya yang mengerti bahasa Jawa dan bisa menjelaskan isi surat itu. Garis bawah. Surat berukuran 13 tanda kali 15 cm setebal 12 halaman yang dicetak 2000 eksemplar itu diberi gambar Pak R dan Sri Paus. Pak R meminta Sukriyanto mengantarkan surat itu ke Akademi Kate-Ketik di Jalan Ahmad Jazuli. Juga ke Koran Kedaulatan Rakyat dan Bernas. Surat juga disebarkan pada warga Katolik. Mengapa Pak R, yang saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta,
berusaha payah menulis surat kepada Sri Paus. Ternyata Paar mendengar kabar. Pemimpin umat Katolik sedunia Sri Paus Yohanes Paulus II dari Vatikan akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 9 sampai 14 Oktober tahun 1989 sebagai tamu negara. Dia juga direncanakan mampir ke Yogyakarta. Bagi Paar itu menjadi kesempatan emas untuk mengangkat isu kerukunan beragama di Indonesia yang pelaksanaannya tidak benar. Garis bawah. Oleh karena itu, meski sedang beristirahat di rumah sakit, Paar tetap melakukan dakwah, memikirkan dan membela umat. Saat itu, kaum Nasrani gencar melakukan pengkristenan dengan memanfaatkan kemiskinan umat Islam. Di Yogyakarta misalnya, ada pasangan suami istri tunanetra yang kesulitan membayar biaya bersalin ratusan ribu rupiah di RS Bethesda, Yogyakarta. Tapi akhirnya biayanya dibebaskan pihak rumah sakit, dengan syarat pasangan ini harus berpindah agama. Padahal, tulis Sukriyanto, seandainya laki-laki itu datang ke rumah Paar tentu akan dicarikan jalan. Menurut Paar, cara-cara pengkristenan seperti itu tidak etis, juga tidak dibenarkan. Karena itu dia menulis surat ke Sri Paus dengan segala risikonya. Bermacam tanggapan atas surat Paar. Setelah surat itu beredar, Paar menerima berbagai tanggapan. Ada 3 surat kaleng diterima Paar. Mereka berkata macam-macam. Tetapi hal itu didiamkan saja oleh Paar. Ada pula media cetak yang menanggapi positif seperti media dakwah, Salafi, dan Salam, tulis Sukriyanto. Paar juga sempat ditelepon Korem, menanyakan apakah benar yang menulis surat itu Paar dan apa maksudnya. Paar menjawab, jika dia sedang dirawat di RS Gatot Subroto, Jakarta atas saran Pak Harto. Lalu dia membenarkan telah menulis surat itu. Menurut Paar, tidak ada maksud apa-apa, kecuali menjelaskan bahwa penduduk Indonesia sudah beragama Islam walaupun masih awam dan kebanyakan mereka ini miskin. Karena itu tidak selayaknya dimurtadkan dengan memberi mie instan atau yang lain. Menurut Paar hal itu perlu disampaikan agar Sri Paus bisa memahami dan mengendalikan umatnya guna menjaga kerukunan beragama. Akhirnya, semuanya beres. Tetapi, di luar tersebar berita Paar ditangkap Korem. Menurut Sukriyanto, ada juga orang Katolik yang mengatakan bahwa Ar itu orangnya baik. Tetapi kok menulis surat yang demikian? Mereka ada yang mengatakan bahwa Paar ditahan. Lalu mereka mengadakan misa agar tidak terjadi apa-apa. Sri Paus sendiri tidak memberi respon. Mungkin karena tidak tahu apa isi surat itu. Atau apakah surat itu disampaikan kepada beliau atau tidak. Tapi beberapa waktu setelah Sri Paus pulang ke Vatikan, Paar mendengar kabar dari orang Tionghoa Timur, bahwa Sri Paus berterima kasih atas surat Paar itu. Isi surat Paar kepada Paus itu, Sukriyanto menulis. Dalam surat itu garis bawah Paar terlebih dahulu mengenalkan dirinya tentang keluarga, identitasnya sebagai seorang Muslim, serta kesaksiannya bahwa tidak ada suatu pun yang patut disembah kecuali hanya Allah. Demikian juga kesaksian bahwa Muhammad itu Rasulullah. Paar juga menyebutkan dirinya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Indonesia tahun-tahun 1968 sampai tahun 1990. Rumah tempat tinggal di Jalan C di Tiro 23 Yogyakarta. Paar menjelaskan, umat Islam Indonesia itu terhimpun dalam berbagai organisasi keislaman. Ada yang di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Perti, Sarekat Islam, Wasliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, atau Persatuan Umat Islam Indonesia. Sementara dalam organisasi politik umat Islam Indonesia ada yang berhimpun di golongan Partai Persatuan Pembangunan atau di Partai Demokrasi Indonesia. Paar juga menulis, walaupun Paus Yohanes Paulus II telah mengetahui bahwa sejak dijajah oleh bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan, bangsa Indonesia telah menjadi pemeluk agama Islam. Agamanya Allah dan jumlah pemeluk Islam 90% selama penjajahan Belanda. Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri dan pejabat negara disebutkan beragama Islam yang mendapat kepercayaan juga dari orang-orang yang beragama bukan Islam yaitu dari orang-orang Katolik atau Kristen.
Paus Yohanes Paulus II supaya mengetahui adanya tatanan yang dibuat pemerintah Indonesia yang disebut 3 kerukunan. Pertama, kerukunan antar satu agama. Garis bawah artinya kerukunan Muslim dengan Muslim. Kerukunan pemeluk agama Kristen atau Katolik satu dengan lainnya. Juga kerukunan pemeluk agama Buddha dan Hindu satu dengan lainnya. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Artinya umat yang beragama Islam harus dapat rukun dengan umat yang beragama Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu dan sebaliknya. Semuanya itu merupakan tatanan di dalam pergaulan, dalam kehidupan bersama. Namun masalah yang menyangkut agama tidak dapat dicampur adukan. Ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menipu orang miskin. Sukriyanto menulis. Di samping hal-hal di atas, disampaikan juga oleh Pak Ar masalah bagi umat Islam Indonesia yang terasa agak mengganjal. Yang dirasakan mengganjal oleh Islam Indonesia adalah di kalangan penduduk yang masih tergolong miskin. Oleh umat yang beragama Kristen dan Katolik dimanfaatkan sebagai kesempatan di tengah kesempitan yang tengah dihadapi Muslim dan Muslimat. Umat Muslim dan Muslimat yang tengah dirundung kemiskinan itu diberi uang, dicukupi kebutuhannya, dibuatkan rumah-rumah sederhana, dipinjami uang untuk modal berdagang. Namun dengan keinginan agar mereka nantinya menjadi umat Katolik atau umat Kristen. Ada pula pemuda Muslim yang telah berumah tangga dengan pemudi Muslimah, sengaja disekolahkan di luar negeri. Setelah pulang kedua-duanya sudah bukan Muslim dan Muslimah lagi. Kenyataan semacam itu benar-benar merupakan ganjalan bagi umat Islam. Karena masih banyak lagi cara-cara yang dilakukan untuk pemindahan agama umat Islam. Dalam hal ini Pak Ar berkata, kok tega-teganya menyebarkan agama dengan cara-cara yang tidak perwira? Kok dengan cara menipu? Mereka yang melarat dibujuk dengan harta. Kelihatannya menolong dan tampaknya mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi kenyataannya membujuk agar berpindah agama. Ini kan bukan sikap perwira. Tidak ada paksaan beragama. Untuk mengarahkan permasalahan itu, Pak Ar mengajak kepada Paus Yohanes Paulus II dan umat Katolik dan Kristen untuk mengetahui dan memahami firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya, tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Apa yang diuraikan tersebut menimbulkan perasaan yang mengganjal di kalangan umat Islam Indonesia, dan bukanlah masalah kristenisasi. Karena dikatakan bahwa insya Allah umat Islam Indonesia agamanya, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Pak Ar berkata kepada Paus Yohanes Paulus II bahwa sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah mengingatkan bahwa cara-cara yang tidak kesatria itu seyogyanya ditinggalkan. Akan tetapi teman-teman yang beragama Katolik dan Kristen tidak mengindahkannya. Bapak Paus pribadi tentunya tidak menyetujui dengan cara-cara yang tidak ksatria tersebut, kata Pak Ar. Selanjutnya, Pak Ar berharap agar kehadiran Paus Yohanes Paulus II bermanfaat untuk umat Katolik dan Kristen, serta umat Islam Indonesia. Editor Muhammad Nur Fatoni, Organisasi Muhammadiyah, aktif sejak 1330-H. 1912 mengikuti ajaran ilmu Islam bersanad lurus sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab at-Tamimi plus Syekh Muhammad Rosyid Ridho, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Ibnul Qayyim, Syekh Ibnu Taimiyah, Imam mazhab yang empat Abu Hanifah, Hanafi, Malik Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Hanbali, Hanabilah, dan sampai ketiga generasi salafus sholih, sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, yang dijamin ALLAH sebagai yang terbaik sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Manar yang juga dipakai di Muhammadiyah, selain Ibnu Katsir, jelas memuat ajaran mereka. Keterangan, plus karena ini, Muhammadiyah juga difitnahi, dimaki sebagai Wahabi. Padahal ini hanya istilah, stigma, fitnah, tak benar dalam tata bahasa, akidah, sejarah. Dilakukan orientalis, Inggris, Sufi, Syiah, Komunis juga di Indonesia masa Nasakom PNI, NU, PKI versus Masyumi, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, DKK.
Video dokumenter penting mengenai ajaran, sejarah, manhaj, sanad ilmu, peran, perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah generasi pertama. Bersama keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan di Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan, di Yogyakarta. Lihat sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah was Salafiyah, bermanhaj salaf. Muhammadiyah tak bermazhab karena berperbandingan mazhab. Berusaha merujuk ke generasi salafus sholih. Prinsip tak wajib bermazhab Muhammadiyah. Sama dengan prinsip banyak ormas, lembaga, masyarakat Islam lain. Misalnya, Persis atau Persatuan Islam 1923. Salah satu dasar akidah Ahlus Sunnah was Salafiyah yang dianut Muhammadiyah, Allah istiwa, fi, arsi. Tauhid asma wa sifat ala keputusan Muktamar ke-18 sesuai, akidah Ahlus Sunnah was Salafiyah. Muhammadiyah tak berakidah Asy'ariyah. Muhammadiyah anti bid'ah. Muhammadiyah tidak mengakui adanya bid'ah hasanah, serta memperinci hal bid'ah dalam hal 1. Ibadah dan 2. Akidah. Muhammadiyah tak bertarekat sufi tasawuf. Muhammadiyah tak memperingati kematian orang di hari-hari tertentu populer disebut sebagai tahlilan. Muhammadiyah tak wajib lakukan maulid Nabi dan jika ya, syaratnya ketat. Muhammadiyah tak berzikir berjamaah, apalagi dengan bilangan tertentu. Kita semua salafi. Apakah manhaj dan mazhab yang digunakan salafi dan Muhammadiyah sama? Ustadz Adi Hidayat berkata, kita semua salafi. Istilah salafi berarti pengikut kaum salafus sholih, kaum pendahulu yang salih yakni para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan 3 generasi pertama muslimin murid beliau. Sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, yang dijamin Allah kebenarannya dan perlu kita teladani cara hidupnya. Dan apapun ormasnya, lembaganya, yayasannya, kelompoknya, Muslim yang normal tentu saja adalah berusaha menjadi salafiyin. Normalnya, ingin meneladani kaum salafus sholih tersebut. Ingat bahwa, bahkan pesantren NU pun dinamai pesantren Salafiyah NU. Ulama Muhammadiyah, Buya Ustadz Bey Arifin, adalah penerjemah pertama kali yang mengalih bahasakan kitab At-Tauhid Allazi huwa Haqqulahi Alal Abi tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang padat pembahasannya tentang Tauhid Al-Uluhiyah ke bahasa Indonesia. Ulama Muhammadiyah adalah pensyarah pertama kali yang menulis buku mensyarah kitab At-Tauhid Allazi huwa Haqqulahi Alal Abi tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang padat pembahasannya tentang Tauhid Al-Uluhiyah ke bahasa Indonesia. Pembelaan Kiai Prof. Dr. Syafiq Mukni Ketua PP Muhammadiyah terhadap Salafi, Wahabi. Tidak ada sama sekali radikalisme, ancaman dan kekerasan yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kesaksian Kiai Prof. Dr. Syafiq Mukni Ketua PP Muhammadiyah. Teologi akidah Ibnu Taimiyah merupakan teologi akidah Islam yang paling moderat, wasatiyah, pertengahan dalam manhaj salafus sholih. Tauhid Muhammadiyah memahami tawil dalam putusan tarjih. Benarkah asumsi bahwa Salafiyah menolak tawil secara keseluruhan? Tulisan ini adalah sanggahan kepada orang yang mengklaim bahwa Muhammadiyah itu berakidah Asy'ariyah. Tauhid Buya Hamka Muhammadiyah, MUI, Masyumi. Mazhab salaf adalah menerima sifat-sifat Allah apa adanya sesuai Quran dan Sunnah dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Allah hanya dikenali melalui keterangan Al-Quran dan As-Sunnah apa adanya, tanpa tawil, tahrif, dan tanpa taktil serta tanpa takyif dan tanpa tamsil. Manhaj Muhammadiyah dalam ibadah. Seluruh bid'ah adalah kesesatan dan tidak menerima istilah bid'ah hasanah. Manhaj dakwah Muhammadiyah memperhalus istilah bid'ah dengan ungkapan tidak disyariatkan atau ungkapan tidak ada tuntunannya. Buya Hamka, ulama Muhammadiyah dan ketum MUI pertama yang juga pahlawan nasional Indonesia. Mazhab salaf, yaitu mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau. Buku Kitab Tafsir Al-Azhar Jilid I halaman 40-41.